Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang amarah. Karena saya akhir-akhir ini merasa karena berjumpa dengan beberapa umat yang sungguh-sungguh menderita. Menderita karena amarahnya, karena emosinya yang tak terkendali. Bahkan bukan hanya orang dewasa. Anak-anak pun sekarang ini sudah sangat mudah marah dan sulit sekali mengendalikan emosinya. Orang tuanya mengeluh bahwa anaknya yang masih kecil itu kalau sudah marah sulit sekali dikendalikan. Sebetulnya apa yang dikatakan kitab suci tentang amarah? Kitab suci mempunyai banyak kisah, banyak firman tentang amarah. Ada yang menarik, ada yang memberi solusi, tapi ada yang lucu. Kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, dia harus dihukum. Jadi marah itu serius, karena bisa merusak relasi dan bisa menimbulkan kejahatan lebih besar. Hendaklah amarahmu sudah padam sebelum matahari terbenam. Hati-hatilah karena ketika engkau marah, kejahatan sudah mengintip di depan pintu. Itu kata firman. Dan ada yang lucu sih di dalam Amsal bab 15 dikatakan begini, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan seorang istri yang pemarah. Saya ketawa membaca Amsal itu karena aduh, tinggal di padang gurun itu sendirian, sepi, ada banyak bahaya. Itu masih lebih baik daripada tinggal dengan seorang wanita yang amarah. Betapa tragis ya. Tetapi tentu kitab suci bukan hanya menunjuk tentang wanita. Laki-laki juga kalau amarah itu jelek sekali. Dan banyak relasi hancur karena amarah. Sebetulnya amarah itu sumbernya apa? Kenapa kita bisa marah-marah? Seringkali kita berpikir sumber amarah itu karena situasi. Saya lagi mau jualan es, malah hujan. Nah, lalu marah. Situasi itu sebabnya. Ketika panas sekali AC-nya rusak. Nah, itu membuat kita marah. Jadi marah itu menurut kita seringkali sumbernya di luar. Atau saya marah karena ada orang yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Saya tersinggung lalu marah. Benarkah kemarahan itu sumbernya ada di luar? Pada orang lain, pada kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan, pada situasi panas, dingin, hujan, atau ada di dalam? Ya kalau udara panas itu ya panas, mau gimana, mau diapain. Hujan ya hujan, kita bilang itu kenyataan, mau kita tolak jangan hujan, emang hujan, gimana? Sebetulnya sumber amarah itu bukan yang ada di luar sana, tapi yang ada di dalam. Yang disebut dengan benih kemarahan. Setiap orang itu punya benih kemarahan yang berbeda-beda. Ada yang benih kemarahannya itu besar. Ada yang benih kemarahannya itu kecil, tidak gampang tersulut. Orang mengatakan ada yang sumbunya pendek, ada yang sumbunya panjang. Sudah disulut ya enggak meledak-meledak gitu. Tapi yang sumbunya pendek, senggol sedikit meledak. Ya, mengapa seperti itu? Karena sumber kemarahan yang merupakan benih kemarahan itu adalah kebiasaan kita mengelola dan menangani badan kita. Ingat, mengelola, menangani badan dengan tenang, dengan sabar, handle with care, itu kunci dari penguasaan emosi. Karena emosi itu tergantung pada pengenalan fisik dan pengendalian fisik, bukan pada kehendak. Maksudnya gini, untuk marah itu dibutuhkan
kondisi fisik tertentu. Kalau kondisi fisik tertentu tidak siap untuk marah, ya nggak bisa marah. Coba kita lagi ngobrol baik-baik, seru, lalu kemudian ada yang usul, ayo kita marah yuk, marah rame-rame. Ya nggak bisa. Marah itu perlu kondisi fisik tertentu. Tekanan darahnya naik, jantungnya berdebar-debar, matanya melotot, dan kemudian sudah di ubun-ubun, nah itu fisik namanya. Wah, kemudian baru meledak. Karena itu tidak tergantung pada kehendak. Kalau fisik sudah siap, tekanan darahnya sudah naik, hati sudah jantung sudah berdebar-debar, mata sudah melotok, kepala sudah mau pecah, lalu kita bilang, jangan marah, tenang saja. Ya nggak bisa, meskipun kita nggak mau marah nggak bisa, karena fisik kita sudah siap untuk marah. Sama seperti rasa lapar. Kalau sudah biasa makan jam 12 atau jam 1, itu biasanya fisik sudah menyiapkan diri. Air liur sudah mulai banyak, lalu asam lambung sudah mulai keluar, dan sudah mulai pikirannya membayangkan makanan dan rasa yang nikmat ketika makan. Kalau sudah seperti itu, kehendak tidak bisa bekerja lagi, tidak berkuasa lagi. Fisik yang berkuasa. Maka kalau pas sudah seperti itu dan mengatakan, jangan makan, ingat loh lagi diet. Nah, biasanya lalu mengatakan, untuk kali ini nggak apa-apalah, dietnya besok. Nah gitu, karena fisik yang menguasai kita. Karena itu, kalau orang yang sudah biasa marah, fisik kita itu cepat sekali siap untuk marah. Dan itulah yang disebut dengan benih kemarahan. Kesenggol sedikit, meledak. Kesenggol sedikit, meledak. Karena jalur reaksi otak, badan, dan kemudian emosi itu reaksinya cepat sekali. Dan itulah benih kemarahan. Maka bisa satu peristiwa, satu kata menyebabkan orang tertentu marah, bagi orang lain tidak marah sama sekali. Karena benih kemarahannya beda. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana latihan supaya benih kemarahan itu tidak bertumbuh tetapi makin mengecil. Ada nasihatnya di dalam Amsal bab 14 ayat 29. Orang sabar menumbuhkan pengertian, orang yang cepat marah menumbuhkan penderitaan dan kebodohan. Itu di dalam Amsal, jelas sekali. Maka untuk bisa membuat benih kemarahan itu mengecil adalah meluaskan paham dan pengertian. Pertama harus tahu bahwa sumber amarah itu ada di dalam diri sendiri. Yang kedua, harus tahu membedakan bahwa saya tidak sama dengan amarah saya. Saya dan amarah saya itu terpisah. Saya bukan rasa marah, karena saya bisa rasa senang, bisa optimis, bisa positif, tapi bisa marah juga. Nah, maka saya bukan amarah. Kalau bisa menarik jarak itu, pertama, ketika sudah mulai marah, oke, saya bukan amarah saya bisa mengendalikannya. Nah, kesadaran bahwa saya bukan amarah atau saya tidak identik dengan amarah saya, maka kemudian saya bisa mengendalikan. Bahkan kemudian bisa memberi senyuman kepada amarah saya. Sini saya mau marah ini, sedikit-sedikit aja marah. Nah, lama-lama kita tidak jadi marah, karena kemudian ada jarak antara saya dan amarah saya. Bahkan kemudian bisa mengamati, saya lagi mau marah nih. Bahkan bisa memberi senyuman dan juga bisa memberi pelukan. Sudah, kamu jangan marah. Lalu kemudian benih amarah itu mengecil, tidak jadi meledak. Nah, pengertian membuat kita menjadi lebih sabar. Orang yang sabar menunjukkan pengertiannya, tetapi orang yang bodoh akan cepat marah. Yang berikutnya, pengertian bahwa kalau kita marah, yang punya problem itu saya, bukan orang lain. Saya yang punya problem emosional. Orang lain tidak punya problem emosional. Saya marah-marah, orang lain nggak marah-marah. Cuek aja, dimarahi senyum-senyum aja. Dia tidak punya problem amarah. Yang punya problem emosional itu saya. Maka saya yang harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Dan marah itu capek. Karena energinya terkuras. Nah, kalau sudah mengenali
sumber amarah dan bisa mengambil jarak terhadap amarah itu, bahkan bisa memberi senyuman dan memeluknya, maka kemudian saya bisa mentransformasi energi amarah itu menjadi energi positif, menjadi energi yang penuh belas kasih. Bagaimana bisa? Karena kemudian saya bisa berbelas kasih terhadap amarah saya. Karena kalau saya marah itu saya menderita. Maka sebetulnya saya tidak perlu dihukum, tetapi kemudian justru dikasihani. Belas kasih muncul. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, kalau kita melihat orang marah, kita juga tidak perlu menghukumnya. Tetapi yang muncul adalah belas kasihan. Mengerti bahwa amarah itu membuat kita lelah. Amarah itu membuat kita bodoh, tidak bisa berpikir. Dan kemudian kita muncul rasa kasihan, bukan niat untuk menghukum. Itulah asal kata compassion. Mau menderita bersama dengan orang yang menderita karena amarahnya dalam hal ini. Maka kemudian kita bisa menolong orang lain ketika dia marah. Dan di dalam Amsal juga ada nasihat yang bagus untuk meredam amarah orang lain yang sedang marah-marah. Dikatakan begini, hadiah yang diberikan sembunyi-sembunyi akan meredakan kemarahan, akan meredam kemarahan. Kok bisa? Sebetulnya itu bukan hanya hadiah, tetapi tindakan kasih. Logikanya begini, misalnya suami istri, suaminya lagi marah. Istrinya diam-diam justru memasakkan masakan kesukaannya. Istrinya diam-diam justru membawa mobilnya, mencucinya, dan kemudian membawa pulang mobilnya sudah bersih. Suaminya yang marah-marah itu kemudian malah justru, aduh, kenapa saya marah-marah ya? Dan kalau toh saya marah-marah, istri saya ternyata mencintai saya begitu besar. Diam-diam dia menyediakan semua yang saya butuhkan. Amarah langsung hancur. Amarah itu langsung buyar. Itu kitab suci, dan kitab suci itu benar. Maka mari kita belajar mengenali diri. Mengenali gerakan-gerakan dan sumber emosi kita. Sumber amarah itu ya benih amarah itu. Dan belajar mengendalikan amarah melalui pengendalian fisik kita. Kalau yang sudah biasa marah, coba reaksinya lebih pelan. Kalau ngomong lebih tenang. Bereaksi lebih pelan, jangan cepat-cepat. Supaya reaksi otak kita juga tidak cepat. Kalau dalam bahasanya Seven Habits for Highly Effective People, Stephen Covey, kita berpindah dari reaktif ke proaktif. Nah, di situ ada tombol pause. Tombol pause itu supaya kita tidak cepat bereaksi. Mengambil jarak, bahwa saya tidak sama dengan amarah saya. Dan kemudian bisa mengamatinya, bisa bereaksi, dan kemudian amarah itu sudah tidak punya kuasa atas diri saya. Kemudian bahkan bisa memberi senyuman terhadap amarah saya, bahkan bisa memberi pelukan, seperti ibu memeluk bayinya. Dan kemudian kita bisa mentransformasi energi amarah itu menjadi energi belas kasih. Maka ungkapan bijak ini sangat bagus. The best revenge is showing your capacity. Balas dendam yang terbaik itu bukan dengan marah-marah. Balas dendam yang terbaik adalah menunjukkan kapasitas Anda. Bahwa Anda itu penyayang, bahwa Anda itu sabar, bahwa Anda itu penuh kasih. Kalau ada pasangannya marah-marah, justru memberi hadiah secara tersembunyi. Dan kemudian amarah yang dibalas dengan cinta yang begitu besar akan lebur begitu saja. Tetapi Amsal juga mengatakan, orang yang suka marah memicu pertengkaran di mana-mana. Tetapi orang sabar meredam kemarahan. Mengapa? Karena orang yang suka marah, yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri adalah orang yang menderita. Dan energinya begitu besar, maka dia akan menumpahkan kemarahan itu kemana-mana. Bahkan yang tidak salah pun ikut mendapatkan imbas dari kemarahannya itu. Maka kalau kita tahu cara mengendalikan emosi dan amarah, kita justru melihat orang pemarah itu kasihan. Dia yang punya problem emosional, bukan kita. Maka kita bisa kemudian menolongnya, karena tahu caranya. Maka mari saudara-saudari terkasih, kita belajar mengendalikan fisik kita, mengendalikan emosi kita,
supaya kita bisa menolong orang lain, membawa damai kemana-mana. Karena Tuhan memang mengutus kita untuk menjadi pembawa damai. Di mana ada perselisihan, jadikanlah aku pembawa damai. Tetapi tentu kita bisa membawa damai kalau kita sendiri sudah tahu bagaimana mendamaikan emosi-emosi kita, mendamaikan fisik kita, supaya menjadi nyaman dan damai sejahtera. Supaya benih kemarahan itu makin kecil dan tidak mudah tersulut, tidak menjadi sumbu pendek. Karena itu kita perlu melatih fisik kita, perlu melatih emosi kita, dan perlu memperluas cakrawala kita. Karena makin luas cakrawala dan sudut pandang, makin tidak mudah kita menjadi emosional. Namun justru itu kuncinya. You have to handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.